like a Hellcat. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Widiani, NIM 501190271. Dalam rangka apa saya membuat video ini? Ya, dalam rangka untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pengantar manajemen. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester saya, dan saya akan menjelaskan dari setiap pertanyaan itu. Baiklah, yang pertama ada apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti penting mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Tolong jelaskan. Jadi, menurut saya, menerapkan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat Anda praktikkan tanpa mengerti apa itu manajemen. Pengertian ilmu manajemen secara umum wajib Anda pahami agar dapat diimplementasikan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Sebetulnya, hal ini sudah sering sekali terjadi di kehidupan nyata. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menerapkan ilmu manajemen, diharapkan sesuatu yang dapat dikerjakan dapat selesai tepat waktu dan tanpa ada hal yang menjadi sia-sia. Tujuan tercapai karena terorganisasi secara baik. Baiklah, jawaban yang pertama tadi sudah selesai. Maka saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahap tujuan perusahaanmu mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti penting manajer dalam suatu organisasi secara umum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tujuan dan tingkatan dari perusahaan itu sendiri mencakup yang pertama, yaitu manajemen puncak, atau bahasa latinnya top level of management. Penjelasannya, manajemen puncak top level management adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi, perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkat lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Lalu yang kedua, manajemen tingkat menengah, atau bahasa latinnya middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan
manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajemen puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengendalikan kemampuan manajerial dan hal teknis. Lalu yang ketiga, ada manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen ini berarti low life management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tengah operasional. Karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Baiklah, saya sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Lalu saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan menurut saya bagaimana langkah dan strategi saya dalam masalah virus yang sedang terjadi saat ini. Menjawab pertanyaan nomor 3, menurut saya bagaimana strateginya? Baiklah, penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan malah tidak punya pelanggan. Nah, di sini saya memiliki 4 strategi untuk bagaimana cara mengatasi dalam COVID-19 ini, dalam suasana yang seperti ini. Penjualan memang untuk memperjuangkan usaha kita itu perlu, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi wabah corona yang sedang booming ini. Jadi ada 4 strategi. Yang pertama yaitu hormati dan perkuat hubungan Anda dengan pelanggan. Terus yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Yang ketiga, ada cara dan strategi penjualan yang kreatif. Buatlah cara dan strategi penjualan yang kreatif. Nah, terus yang keempat, kita jangan panik dan jangan berhenti menjual. Itu intinya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Dari pertanyaan-pertanyaan satu persatu saya jelaskan. Mungkin saya cuma bisa menjelaskan segitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.